Hai sobat-sobat, salam sehat dan saya sangat senang selamat datang di channel Buka Gembok. Kita semua tahu pada saat pandemi COVID ini pasti banyak sekali yang mempunyai masalah tentang kehilangan pekerjaan atau di PHK. Sangat prihatin bahkan tidak punya penghasilan. Juga setelah tamat sekolah atau kuliah tidak tahu mau memilih membuka usaha atau bekerja. Banyak loh yang masih bingung. Gua mau ngapain sih? Mau memulai suatu usaha? Susah atau gampang? Bakal untung atau rugi ya? Bisa nggak sih menjadi sukses? Saya juga pernah alami. Tadinya saya bekerja sebagai profesional arsitek selama 2 tahun. Akhirnya saya putuskan membuka usaha sendiri. Pertanyaan-pertanyaan tadi memang sering terjadi juga dari pengalaman saya saat memberi pendampingan tentang kewirausahaan. Setelah sobat-sobat menonton video ini, pasti akan membuka wawasan tentang bagaimana mau memulai suatu usaha dan apa yang akan dilakukan. Apalagi di saat pandemi bahkan setelah selesai, bisa membantu juga bagi yang sudah punya usaha. Tujuan channel Buka Gembok untuk memberikan edukasi semangat kewirausahaan, menginspirasi dan memotivasi banyak orang yang mau berusaha bagi siapapun masyarakat Indonesia dimanapun berada. Di video ini kita akan bahas mindset tentang wirausaha. Saya doakan yang mengikuti video ini akan menjadi seorang wirausahaan yang sukses dan juga bisa go global atau mendunia, sehingga bisa membuka lapangan pekerjaan. Setuju? Saya Josephine Erliani Oni, seorang sarjana S1 di Bandung, seorang praktisi, mempunyai sertifikat kompetensi BNSP sebagai asesor dan pendamping UMKM, ingin berbagi ilmu dan pengalaman saya selama ini kepada sobat-sobat. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan share video ini agar kami lebih semangat dalam membuat video, juga membagikan tips agar kalian menjadi seorang pengusaha yang luar biasa. Pertanyaan-pertanyaan inti apa saja yang sering muncul di awal membuka usaha? 1. Bingung mau mulai dari mana sih? Gak tahu mau usaha apa. 2. Terutama wanita yang punya peran ganda sebagai ibu atau istri. Bagaimana sih bisa fokus? Suka ragu, maju mundur, kurang pengetahuan tentang bisnis. 3. Nggak tahu mau membuat produk apa yang mau dibuat. 4. Tidak ada dana. 5. Takut atau belum berani mulai, nggak pede. 6. Tidak tahu mau menjual kemana, tidak paham tentang pemasaran. 7. Belum tahu cara menghitung overhead dan harga jual. 8. Bagaimana urusan izin atau legal. 9. Dan lain-lain. Ayo kita mulai. Apa arti wirausaha? Menurut GBC, wirausaha adalah pengusaha yang mampu mengelola sumber-sumber daya yang dimiliki secara ekonomis, efektif dan efisien, dan tingkat produktivitas yang rendah menjadi tinggi. Sedangkan menurut Burgess, definisi wirausaha adalah seseorang yang melakukan pengelolaan, mengorganisasikan, dan berani menanggung segala risiko dalam menciptakan peluang usaha dan usaha yang baru. Pengertian kewirausahaan. Seseorang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai peluang. Semua orang bisa mendengar, tapi tidak semua bisa melihat peluang. Memanage sumber daya yang dibutuhkan, serta mengambil tindakan yang tepat guna memastikan sukses yang berkelanjutan. Menurut manajemen kewirausahaan, kewirausahaan adalah sikap atau kemampuan untuk menciptakan hal-hal yang baru dan memiliki nilai serta manfaat untuk diri sendiri maupun orang lain. Apa kata Edi Suryanto Sugoto? Kewirausahaan ialah suatu usaha kreatif yang dilakukan berdasarkan inovasi untuk menghasilkan sesuatu yang baru, memiliki nilai tambah, memberikan manfaat, menciptakan lapangan kerja, dan hasilnya berguna bagi orang lain. Kata kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wira artinya pejuang, berani, dan berwatak agung, budi luhur. Sedangkan usaha adalah bekerja, berbuat amal, dan berbuat sesuatu. Bingung untuk memulai usaha atau buat produk apa? Kalian sudah pernah mendengar tentang mental trigger? Saya coba infokan ya. Yaitu pola pikir manusia dan mengambil keputusan. Nah, kita perlu emotional trigger, di mana ungkapan kata-kata atau opini apapun yang memicu kita untuk bereaksi.
untuk produk yang sangat berkaitan, untuk memahami psikologis konsumen. Apalagi saat ini kita harus pandai mengamati masalah apa yang dihadapi konsumen. Nah, apakah kepikir kalau kita menjadi pengusaha itu bukan bekerja buat diri sendiri loh, tapi kita bekerja buat orang lain, bahkan bisa memecahkan masalah orang lain. Walaupun kita seseorang pemimpin, disitulah sangat perlu mental seorang pengusaha. Untuk memulai suatu usaha, harus melihat potensinya terlebih dahulu dan melakukan analisa pasar, apalagi saat sekarang banyak sekali perubahan terhadap konsumen. Begitu juga untuk menjadi seorang wirausaha, harus memiliki sifat-sifat seorang wirausaha. Kenapa perlu melihat potensi? Potensi itu merupakan suatu kekuatan, kemampuan, daya baik yang belum maupun yang sudah terwujud, tetapi belum optimal. Sedangkan bisnis adalah proses sosial untuk menghasilkan keuntungan dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Kenapa sih kita mau membuka bisnis? 1. Ingat esensi bisnis loh, hukum tabur tuai. Bukan untuk memanfaatkan. Mulai dari yang kalian suka. Nikmati apa yang kamu lakukan setiap hari. Dan lakukan bersama orang-orang yang pintar. Rezeki itu akan datang pada kita. Jangan takut dengan risiko. Jangan cengeng. Lebih baik sobat, jangan berbisnis. Jadi seperti kata Pak Sadino, silakan disimak. Mau usaha, wah nggak ada duit. Dikasih duit, usaha apa ya? Dikasih tunjuk usahanya, wah gimana pemasarannya? Kalau orang kayak gitu mati aja dah udah. Mau usaha itu harus tahan banting dan tidak boleh cengeng. Mau usaha, gua nggak punya uang. Dikasih uang, gua bingung ya mau usaha apa. Lah dikasih tunjuk usahanya, gimana sih gua masarinnya? Kalau gitu ya susah lah mau bisnis. Bisnis itu bukan untuk menjadi kaya identik uang, tapi bermanfaat bagi orang banyak. Kita kan dikasih karunia dan talenta sama Tuhan. Memotivasi orang-orang yang terlibat dalam bisnis kita harus mempunyai energi atau tenaga. Harus kerja keras dan waktu tidak terbatas. Kalau kita yakin kita mau mulai berusaha, pasti harus rajin dan kerja keras dulu. Jangan menunda-nunda atau malas. Sifat inilah yang harus dihindari. Ini yang membuat wirausaha tidak mungkin bisa memulai bahkan memajukan usahanya. 3. Kita punya staf atau pekerja, bahkan mitra. Ada kebersamaan dan rasa humor. Perasaan senasib harus dimunculkan dari pimpinan hingga karyawan. Nah, kalau semua bersatu dan memiliki visi untuk mengembangkan bisnis, pasti daya juang akan terus ada. Kita harus memilih orang yang benar, baik dari komitmen, apalagi dalam bermitra. Karena kita akan kerjasama, perlu juga masukan dan saran, baik dari mitra, keluarga, karena kita bukanlah orang yang terkuat. Itu akan membuat kita menjadi sukses. 4. Pusatkan pada orang lain, bukan pada diri kita sendiri. Nah, apakah kepikir kalau kita menjadi pengusaha itu bukan bekerja buat diri kita loh, tapi kita bekerja buat orang lain. Bahkan bisa memecahkan masalah orang lain. Walaupun kita seorang pemimpin, disitulah sangat perlu mental seorang pengusaha. Contoh Bill Gates, bagaimana dia memikirkan bisa melayani dunia, menciptakan masa depan. Pertama kali muncul tahun 1983, membuat konsep Windows seperti Word, Excel, dan PowerPoint yang sampai sekarang selalu berinovasi. Kita perlu memotivasi dan menginspirasi orang lain. Jadi sobat-sobat, jangan lupa kita harus memotivasi bukan untuk dimotivasi. Ingat, kita harus punya daya juang dan selalu bersemangat. Kalau kita dikasih arahan atau pelatihan, langsung bisa mandiri loh ya. Sebuah keyakinan harus wajib kalau mau berbisnis. Orang bijak mengatakan begini, keyakinan adalah doa, dan doa adalah setengah langkah dan kesuksesan. Nah, sekarang untuk mulai bisnis, saya kasih beberapa tips potensi apa saja untuk menjadi seorang usahawan. 1. Mimpi.
dasar potensi yang harus kita miliki jika kita ingin mewujudkannya. 2. Biasakan loh kita berorganisasi dan mempunyai jiwa kepemimpinan. 3. Pemikiran dan ide-ide yang dimiliki harus berbeda dari sesama. 4. Optimis, jeli, dan tertantang melihat peluang. Kita mau sukses atau berhasil? 5. Terbuka dalam menerima, melihat segala jenis kritik dan saran yang ada. 6. Berani mengambil keputusan pun tindakan. Yuk sobat-sobat, share di kolom komentar potensi apa yang sudah dimiliki dan harapan apa yang diinginkan setelah melihat video ini. Sampai jumpa di kelanjutan edukasi video berikutnya. Ciptakan kesuksesan kalian. Dan Indonesia pasti akan banyak mempunyai wirausaha yang hebat dan tangguh. Sobat-sobat pasti bisa. Terima kasih.